Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan berhati-hatilah serta bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Ali Imran ayat yang terakhir, ayat yang ke-200. Kaum muslimin di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita tidak menginginkan musibah dan bencana datang menimpa dan melanda kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan negeri kita. Tidak satu pun yang kita menginginkan musibah itu datang. Malah kalau boleh kita memilih, di setiap kita pasti menginginkan yang datang itu adalah nikmat, yang datang itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika musibah itu datang, ketika bencana itu hadir, kita tidak kuasa untuk menolak dan mengelak. Karena semua musibah, semua bencana yang terjadi itu adalah karena iradah dan keinginan serta kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya sudah merupakan kehendak Allah, kalau semuanya merupakan iradah dan ketentuan dari Allah, tidak ada satupun kekuatan yang sanggup menghalangi, menghindar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat falsafah mengatakan, ndak dape sakandak padi tambala dalam perahu namun kapadi padi juo. Ndak dape sakandak ati kanda Allah nan balaku namun nan kata jadi tak jadi juo. Artinya apa? Bahwa kalau Allah sudah menginginkan sesuatu terjadi, semuanya tidak akan bisa dibatalkan, dielakkan oleh siapapun. Namun yang menjadi persoalan bagi kita, ketika musibah itu datang, ketika ujian itu tiba, bahkan seperti hari ini keresahan, keprihatinan, kecemasan yang melanda kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri ini, bangsa ini, bahkan seluruh dunia dengan virus corona atau yang kita kenal dengan COVID-19 yang begitu menakutkan, sudah banyak menelan korban. Ini sebuah ujian, bisa saja ini juga sebuah peringatan, bahkan mungkin ini juga merupakan bentuk ancaman dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, menghimbau kita orang yang beriman, karena musibah itu tidak bisa kita elakkan datangnya ketika Allah berkehendak,
Lalu bagaimana sebagai orang yang beriman, kiat kita, cara kita untuk menghadapi musibah itu bagaimana? Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-200, ayat terakhir tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala menghimbau kita orang yang beriman, ada 4 kiat dan cara yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi musibah, menghadapi bencana, dan menghadapi wabah atau virus yang sedang berkembang ini. Yang pertama kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana setiap kita sabar. Mampu mengendalikan diri kita, mampu mengendalikan emosi kita. Jangan terlalu cemas, jangan terlalu takut. Apalagi kecemasan dan ketakutan yang berlebihan yang membuat kekuatan fisik kita menjadi lemah. Kalau fisik kita sudah lemah, jiwa kita sudah lemah, sudah tidak lagi kuat. Jangankan penyakit atau virus corona ini, maka penyakit-penyakit lain juga akan mudah menghinggapi kita kalau fisik dan rohani kita lemah. Maka orang yang sabar adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya. Inilah yang harus kita lakukan. Sebagaimana juga kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-23. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kamu jangan berputus asa, jangan terlalu berduka dengan musibah yang datang kepadamu, dan jangan terlalu euforia, jangan terlalu bersukacita dengan nikmat yang Allah datangkan kepadamu. Dia artinya apa? Kesabaran, bagaimana kita bisa menenangkan jiwa kita, menstabilkan emosi kita, sambil kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa apa yang terjadi ini atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bagi Allah tidak ada yang sulit, bagi Allah semuanya mudah. Masak padirang singkara, masak nyoba tangkai-tangkai dalam setangkai adonan nampo. Kabek nan susah ka dibuka, buo nan payah ka maungkai, kok tibo nan punyo tangga juo. Artinya apa? Tampuak kalau lah ranun yang buah kok ndak mana dijuluknya akan jatuh surat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kiat untuk menghadapi musibah, wasabiru. Kuatkan kesabaranmu. Apa artinya? Kita disuruh oleh Allah agar setiap kita berikhtiar, berusaha untuk keluar dan bangkit. Karena yang Allah inginkan dari ujian itu apa? Dalam surah Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqa mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Artinya apa dengan ujian ini? Semakin kita menyadari bahwa Allah menginginkan apakah kita menjadi orang yang terbaik. Jadi ada usaha ikhtiar. Pertama, usaha kita ke dalam. Apa usaha kita ke dalam? Bagaimana kita perkokoh iman dan keyakinan kita? Bagaimana kita tingkatkan intensitas ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita perbanyak zikir kita. Kita perbanyak istighfar kita. Kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Kalau perlu kita lakukan salat tahajud setiap malam. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang mendatangkan musibah ini, dan insya Allah Allah lah yang akan mengatasinya. Karena Allah sebagai pemilik alam semesta, sebagai pengatur alam semesta, semuanya
di dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Disinilah keyakinan kita yang kita ikrarkan terus, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada yang berdaya di muka bumi ini kecuali itu karena kuasa dan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ke dalam kita perbaiki. Lalu juga bagaimana kita melakukan berbagai anjuran yang hari ini disampaikan oleh pemerintah. Majelis ulama telah berfatwa bagaimana untuk mengatasi musibah ini, apa yang harus kita lakukan, dan setiap kita harus memutus mata rantai berkembangnya virus corona ini. Maka Majelis ulama menghimbau agar kita melaksanakan ibadah kita ya di tempat kita masing-masing. Begitu juga pemerintah menganjurkan bagaimana kita menghindari berkumpul-kumpul bersama-sama, apakah di tempat-tempat tertentu, bahkan termasuk di masjid dan lain sebagainya. Tujuannya tidak lain adalah ini adalah ikhtiar, ini usaha untuk memutus mata rantai dari berkembangnya virus ini. Virus ini perkembangannya sangat pesat, sangat dahsyat. Berbagai negara yang sudah mengalami, kita lihat begitu banyak korban berjatuhan. Kenapa? Karena tidak disiplin, tidak berikhtiarnya penduduk yang dilanda oleh musibah dan virus itu. Ini ikhtiar kita. Kemudian juga tadi anjurkan untuk selalu bersih-bersih. Sesungguhnya bersih itu ajaran Islam. Bagaimana Islam mengajarkan kita hidup bersih. Habis kita berwudu, kita berdoa kepada Allah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Kebersihan. Ya Allah, jadikan aku orang yang bertobat, jadikan aku orang yang bersih, dan jadikan aku hambamu yang soleh. Ini Allah inginkan bagaimana setiap kita menjaga kebersihan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan Allah mencintai orang yang bersih. Dalam surat Al-Baqarah, ya surat kedua ayat 222. Ini ikhtiar. Banyak usaha yang harus kita lakukan. Yang jelas juga kata Allah apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan carikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi, dan Allah akan beri rezeki dari tempat yang tidak pernah kita sangka-sangka. Yang ketiga, ikhtiar kita apa? Warabitu. Warabitu artinya waspadalah, berhati-hatilah. Jangan pernah kita tinggalkan benteng pertahanan kita. Sebagai orang yang beriman, ya Allah panggil benteng pertahanan kita itu apa? Iman dan keyakinan kita kepada Allah. Perkuat iman kita. Dekatkan hubungan dengan Allah. Perkuat benteng kita, kewaspadaan kita, kehati-hatian kita. Sesungguhnya mengikuti anjuran-anjuran pemerintah, anjuran dari majelis ulama, sesungguhnya inilah langkah menjaga diri. Karena kalau kita sudah terkena, maka kita juga akan bisa menjadi penyebab menularnya virus itu kepada orang lain yang dimulai dari keluarga kita sendiri. Maka kewaspadaan itu sangat-sangat dipentingkan. Kalau kita kaitkan dengan sejarah, bahwa ayat ini sebenarnya ayat tentang peperangan. Kenapa umat Islam dulu kalah dalam perang Uhud? Karena umat Islam, orang yang ditugaskan oleh Rasulullah menjaga benteng Uhud, meninggalkan posisinya. Pada akhirnya apa? Karena dia meninggalkan benteng pertahanan, begitu tergiur dengan rampasan perang yang begitu banyak dibawa. Dia tinggalkan akhirnya musuh yang dikomandoi oleh Khalid bin Walid sebelum dia masuk Islam, mengambil alih benteng pertahanan, dan pada akhirnya umat Islam kalah, malah gugur sahabat terbaik paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib, dalam perang Uhud ini, dan umat Islam kalah. Kemudian yang keempat, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Tidak ada usaha lain. Kita hanya bisa berikhtiar, kita hanya bisa berusaha, tapi dibalik semuanya itu adalah kuasanya Allah. Maka dari itu, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah. Kita bertakwa kepada Allah. Takwa dalam artian pertama, taqarrub ilallah, dekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, akhafullah,
takutlah kepada Allah. Dan yang ketiga, Allah, taatlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keempat hal ini kita lakukan sebagai orang yang beriman, insya Allah kita bisa menghadapi dan mengatasi segala persoalan, termasuk virus yang menakutkan, yang membahayakan hari ini, yaitu virus corona atau COVID-19 yang bisa kita hadapi. Dan kita bisa keluar dari persoalan ini dengan sebaik-baiknya. Karena ada jaminan Allah di akhir ayat apa? La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu memperoleh kemenangan. Kemenangan dalam artian Allah akan berikan keselamatan, Allah akan berikan ketentraman, dan Allah akan berikan ketenangan. Semoga kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa ini akan dapat keluar dan Allah lindungi, setelah Allah selamatkan dari bahaya COVID-19 dan juga dari segala macam musibah bencana yang terjadi di negeri ini, baik terjadi pada diri sendiri, keluarga, dan di mana saja. Insya Allah Allah berikan pertolongan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah bil alamin. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.